Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alzara Salsabila, NIM 71111181133 dari kelas 5C Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menguji skala abilitas menggunakan aplikasi Ministep atau Winstep. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Winstep, lalu import file Excel, klik di sini, lalu klik lagi Excel, kemudian select Excel file yang berada di sebelah kiri atas. Kemudian pilih file Excel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan file tugas abilitas 1. Lalu di aplikasi Winstep akan keluar data seperti ini, di mana ada 3 tulisan berwarna merah, yaitu item respon variable, person label variable, dan other variable. Untuk item A yang berada di paling atas, kita copy ke person label variable, dan kemudian data selanjutnya item B sampai dengan U kita copy ke item respon variable. Jika sudah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah construct Winstep file. Kemudian nanti akan muncul tab untuk kita save filenya di folder yang kita inginkan. Di sini bisa kita atur dulu nama filenya. Kemudian jika sudah, bisa langsung kita save. Nah, setelah di save akan muncul tab seperti ini. Nah, data yang ini kita abaikan dulu saja. Kemudian kita kembali lagi ke halaman awal dari Winstep. Untuk memasukkan filenya ke halaman ini, caranya kita klik enter 1 kali. Kemudian nanti akan muncul tab di mana kita bisa memilih file yang akan kita gunakan tadi. Jika sudah ketemu, bisa kita klik open, lalu klik enter 2 kali agar datanya muncul. Nah, inilah data yang kita peroleh sejauh ini. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari summary statistik. Caranya adalah kita klik output table yang ada di atas, kemudian summary statistik yang ada di tengah ini. Kemudian akan muncul data summary statistiknya seperti ini. Yang kita baca di sini data statistiknya terdapat 20 responden dan juga 20 item. Di tabel pertama ini terdapat 20 orang yang telah diukur dan berikut rangkumannya. Pada tabel pertama ini yang kita lihat adalah angka person reliability-nya yang berada di bawah kanan tabelnya. Di sini angkanya adalah 0,47. Karena angka yang memenuhi harus di atas 0,7, maka angka person reliability di sini dikatakan kurang memenuhi. Artinya bisa dipastikan ini tidak reliable. Nah, penyebab dari angka person reliability ini rendah bisa jadi karena orang tersebut mengerjakannya tidak sungguh-sungguh atau kurang fokus. Selanjutnya kita beralih ke tabel yang kedua dan ketiga, yaitu table summary of measured item. Pada tabel yang kedua ini, kita dapat melihat data bahwa ada 5 item yang sulit dikerjakan oleh responden. Nah, jadi total dari keseluruhan 20 item ini dikurangi 5 item yang sulit tersebut menjadi tinggal 15 item. Jadi, pada tabel kedua ini kita dapat melihat hasil yang berbeda antara sesudah dan sebelum dikurangi. Kemudian kita lihat pada tabel ketiga summary of measure-nya, di sini masih ada 20 item. Di sini kita bandingkan antara tabel kedua dan ketiga.
yang sebelum dan sesudah dikurangi 5 item yang sulit. Jadi di tabel ketiga ini masih ada 20 item dan item reliability-nya itu adalah 0,71. Sedangkan yang di tabel kedua tadi adalah 0,78. Nah, berarti ketika jumlah itemnya masih lengkap, yaitu 20 item, item reliability-nya lebih rendah dibandingkan sesudah dikurangi 5 item yang sulit. Karena di sini item yang sudah dikurangi 5 item tersebut, item reliability-nya menjadi lebih tinggi, yaitu 0,78. Meskipun sebenarnya ini bisa dikatakan reliability-nya tinggi karena sama-sama di atas 0,7. Selanjutnya yang akan kita lihat di sini adalah nilai dari alpha Cronbach-nya. Bisa dilihat di atas tabel yang kedua tadi. Di sini nilai alpha Cronbach-nya adalah 0,49, yang artinya itu tidak reliable. Selanjutnya, kita akan mencari tingkat kesulitan item fit dan daya bedanya. Nah, caranya itu adalah kita kembali lagi ke halaman yang awal tadi. Jika sudah, kita klik output file yang di sebelah output table tadi, lalu klik item file e-file. Di sini akan muncul beberapa pilihan yang akan kita atur. Yang pertama, saya akan klik Excel, lalu convert numerical labels to number, dan berhubung di sini Excel saya menggunakan desimal koma, jadi saya pindahkan ke Excel desimal koma. Lalu klik OK. Kemudian di tab Excel akan muncul output seperti ini. Nah, inilah output yang kita peroleh. Di sini kita perlu memindahkan data output ini ke file template yang kita miliki. Karena saya sudah sempat memindahkan data ini sebelumnya ke file template, jadi selanjutnya kita langsung membuka file template yang kita miliki tersebut. Di sini adalah file template yang sudah saya masukkan output data yang sebelumnya tadi. Masih ada 20 item, kemudian ada measure, out MSQ, out Z standard, dan PTMA. Pada item yang pertama ini tingkat kesulitannya sangat mudah, kemudian item fitnya fit, kemudian fit lagi, namun daya bedanya itu jelek. Jadi keputusannya di sini item yang pertama kita buang. Kemudian untuk item yang kedua itu tingkat kesulitannya sulit, item fitnya fit, lalu daya bedanya sangat mampu. Jadi di sini keputusannya kita gunakan. Kemudian untuk item 3 sangat mudah, tidak fit, dan jelek. Di sini otomatis kita buang. Untuk item yang keempat sangat mudah, fit, dan jelek. Jadi tetap di sini kita buang. Item yang kelima itu sangat sulit, fit, dan sangat mampu. Di sini item yang kelima kita gunakan. Lalu item selanjutnya itu sangat mudah, fit, dan daya bedanya jelek. Jadi kita buang. Lalu item ketujuh tingkat kesulitannya sangat sulit, item fitnya dua-duanya fit, dan kemudian daya bedanya sangat mampu. Di sini kita gunakan.
Item ke-8 sangat mudah, item fitnya dua-duanya fit namun daya bedanya jelek. Di sini item ke-8 kita buang. Item ke-9 itu sangat sulit, item fitnya dua-duanya fit, dan daya bedanya sangat mampu. Untuk item ke-9 ini keputusannya kita gunakan. Lanjut, item ke-10 sangat mudah, dua-duanya fit, namun daya bedanya jelek, kita buang. Lalu item ke-11 itu tingkat kesulitannya mudah, item fitnya tidak fit, yang satu laginya fit, dan daya bedanya sangat mampu. Untuk itu, item yang ini perlu direvisi. Selanjutnya, tingkat kesulitan sangat mudah, item fitnya tidak fit, satu laginya fit, kemudian daya bedanya jelek, ini kita buang. Lalu item ke-13 sangat mudah, fit, dan daya bedanya tidak mampu. Di sini item kita revisi. Untuk item yang ke-14 juga sama, sangat mudah, fit, dan tidak mampu, jadi sama-sama direvisi. Item ke-15 tingkat kesulitannya sulit, item fitnya dua-duanya fit, daya bedanya tidak mampu. Ini kita revisi juga. Item ke-16 sangat sulit, dua-duanya fit, dan daya bedanya tidak mampu. Ini kita revisi juga. Untuk item ke-17, tingkat kesulitannya sangat sulit, item fitnya dua-duanya fit, lalu daya bedanya cukup mampu. Untuk item ke-17 ini kita gunakan. Lanjut, untuk item ke-18 itu tingkat kesulitannya mudah, item fitnya dua-duanya fit, lalu daya bedanya sangat mampu. Di item yang ke-19 itu tingkat kesulitannya sulit, item fitnya dua-duanya tidak fit, lalu daya bedanya sangat mampu. Ini keputusannya kita buang. Nah, yang terakhir untuk item 20, tingkat kesulitannya mudah, item fitnya dua-duanya fit, lalu daya bedanya cukup mampu. Ini kita gunakan. Nah, inilah keputusan yang sudah kita peroleh. Di sini kita tandai dulu item mana saja yang kita buang, kita gunakan, dan kita revisi. Untuk item yang dibuang di sini saya menggunakan warna merah. Kemudian untuk item yang digunakan saya memakai warna hijau. Nah, kemudian sisa yang direvisi, di sini saya menggunakan warna kuning.
Jika sudah semuanya kita tandai, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 7 item yang dapat kita gunakan. Lalu ada 5 item yang perlu direvisi, dan yang terakhir ada 8 item yang dibuang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.